sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyembahan yang meneguhkan kami. Tuhan, walaupun hari-hari ini sepertinya berjalan lambat, bahkan mungkin kami nyaris hanya berjalan di tempat, tapi satu hal kami percaya, sekalipun kami seakan-akan berjalan di tempat, Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, satu hal kami percaya ke depan ini, langkah kami demi langkah dituntun oleh Tuhan, dan setiap langkah yang kami tempuh adalah mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pujian penyembahan pada ibadah pertama pagi ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami terus ada di dalam hadirat-Mu, berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba hanya alat, hamba hanya saluran di tangan-Mu. Mari ya Tuhan, pertajam apa yang Tuhan taruh dan tempatkan dalam hati hamba sepanjang malam hingga pagi tadi, untuk hamba boleh sampaikan di rumah Tuhan di tempat ini, dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, silakan duduk saudara. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa berada di tempat ini. Ini kali yang ketiga. Yang pertama waktu peresmian pendabisan, yang kedua waktu ibadah PPW ya. Nah, ketiga di tempat ini. Tentunya pertama saya ucapkan terima kasih buat Pastor Wijaya yang saat ini tidak bersama-sama dengan kita, melayani di Batam, juga Pastor Ahwi dan seluruh tim yang ada, Pak Heri juga, seluruh yang ada di tempat ini juga jemaat atas kepercayaannya. Baik, puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hidup kekristenan atau hidup orang percaya itu tidak bisa dilepaskan dari satu kata, yaitu berbuah. Nah, tentunya ini bukan sekedar istilah atau kata, tapi ada makna rohani yang terkandung di dalamnya. Saudara, berbuah ini artinya menjadi berkat. Katakan sama-sama menjadi berkat yuk. 2, 3. Menjadi berkat. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, kita harus memiliki kehidupan pribadi yang menjadi berkat. Bukan cuma sekedar diberkati. Lupakan sejenak istilah diberkati. Kalau hidup kita sudah menjadi berkat, artinya kita sudah diberkati. Yang penting katakan amin. Kalau kita cuma fokus gimana caranya diberkati, nah itu saya khawatirnya ketika berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita, belum tentu kita jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau fokus kita bagaimana Tuhan hidup saya bisa jadi berkat buat orang lain, maka saya sangat percaya artinya Tuhan sudah memberkati hidup kita terlebih dahulu. Karena secara logika nggak akan bisa kita jadi berkat buat orang lain tanpa terlebih dahulu kita diberkati oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, karena itu topik firman Tuhan di ibadah pertama pagi ini adalah menjadi berkat di waktu yang tepat. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Menjadi berkat di waktu yang tepat. Sebenarnya panjang, menjadi berkat
di waktu dan tempat yang tepat. Waktu dan tempat. Di ibadah pertama saya bicara tentang waktu, nanti di ibadah kedua saya bicara tentang tempat. Itu juga penting sekali. Bukan promosi, tapi kalau nanti kan ibadah selesainya sebelum jam 11 ya. Mall juga belum ramai di bawah. Nggak usah pulang dulu, nyambung ibadah kedua. Kasih tahu kanan kiri, nyambung ibadah 2. Saya sudah dipesankan, karena memang kebiasaan saya kalau pelayanan di satu tempat sampai berturut-turut, saya selalu maksimalkan berjuang, topiknya harus beda. Itu bagi prinsip saya sendiri. Terkecuali kalau khotbah visi ya mau nggak mau tiap ibadah sama. Visi dari gembala pembina tentunya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana menjadi berkat di waktu yang tepat, berbuah di waktu yang tepat. Emang ada Pak ya? Berbuah di waktu yang tidak tepat? Oh ada. Mari kita belajar di Alkitab yuk. Kita buka dari Injil Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Sudah terlihat? Oke, baik kita baca sama-sama yuk. Injil Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. 2, 3. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita cermati lebih dalam. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Yesus harus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini? Kenapa pohon ara ini tidak berbuah? Alkitab sendiri sedang mencatat di ayat 13, sebab memang bukan musim buah ara, memang belum musimnya. Belum musim pohon ini berbuah, tapi Yesus sudah mengutuknya. Masa Yesus nggak tahu ini belum musim untuk pohon ara berbuah? Yesus pasti tahu. Saya terkasih dalam Tuhan. Kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Mengapa dia tetap mengutuk pohon ara ini? Sehingga pohon ara ini tidak berbuah lagi di ayat 14 untuk selama-lamanya. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kita akan temukan keesokan harinya, pohon ini akhirnya mati, kering. Saya terkasih dalam Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang mengatur ya? Segala musim di atas muka bumi ini kan Tuhan yang ngatur ya. Nah ini kan belum waktunya berbuah. Tapi Yesus datangi pohon itu. Pertama mungkin Yesus cuma lihat, ada nggak sih benih-benih buahnya yang masih kecil. Kita mencatat nggak ada apa-apanya. Yang ada cuma daun. Saya terkasih dalam Tuhan. Rasanya nggak adil ya. Jadi pohon ara ini dihukum tanpa dibuat salah. Dia kan salah kan? Belum waktunya berbuah. Kemudian dia dikutuk karena nggak menghasilkan buah. Dan memang itu belum waktunya. Seandainya nih kalau pohon ara ini bisa berkata-kata itu. Dia akan teriak. Yesus nggak adil. Yesus nggak fair. Kalau bahasa sekarang, aku dizolimi. Iya. Loh, pohon ara ini kan dia nggak mampu, nggak berdaya karena alam sudah menentukan kapan dia akan berbuah dan itu Tuhan yang mengaturnya. Nah sekarang Tuhan sendiri datang mendekati dia dan melihat nggak ada apa-apanya dan Alkitab firman Tuhan mencatat bukan karena pohon ini nggak mau, tapi karena memang belum musimnya berbuah. Apa maksud dari Yesus yang sesungguhnya? Mari kita lihat makna dari perkataan Yesus ini. Saya terkasih dalam Tuhan. Perasaan tidak adil, perasaan terzolimi ini kita bisa pahami kalau perhatian kita tertuju konteksnya pada Yesus dan pohon ara itu. Kita akan setuju bahwa oh ini pohon ara ini lagi dizolimi. Tapi bagi Yesus aktor utamanya bukan pohon ara, melainkan apa? Murid-muridnya. Ini bukan soal Yesus merasa melapar. Nggak ada masalah.
40 hari doa puasa tanpa makan, Yesus kuat kok. Kok sepertinya Alkitab mencatat kalau kita baca, Yesus lapar, pengen makan, deketin pohon ara, nggak ada buahnya, Yesus marah, pohon ara ini dikutuk sampai mati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar soal Yesus merasa lapar. Saudara, ini adalah soal antara Yesus dengan murid-muridnya. Pohon ara ini hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengajar murid-muridnya. Apa tujuan Yesus mengajar murid-muridnya melalui pohon ara ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya. Yesus tidak menginginkan murid-muridnya seperti pohon ara, perhatikan, yang hanya menghasilkan buah pada musimnya. Yesus tidak menginginkan murid-muridnya berbuat baik, menolong orang lain, menjadi garam dan terang, serta menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang hanya pada musimnya. Artinya apa? Hanya pada saat tertentu saja. Ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya. Jadi berkat itu bukan cuma sekedar pada musimnya. Kalau kita pengen, kalau kita lagi mood, kalau kita lagi gak bete, kalau kita berkat kita lagi banyak. Tapi kalau lagi bad mood, aduhlah, gak usah pelayanan dulu. Istilah rohaninya ngomong ke Pak Gem, saya mau jaga hati dulu, padahal sejujurnya dia lagi kecewa sama Tuhan. Dibungkus demikian rupa, supaya pelayanan saya gak jadi berkat. Oh, saya beritahu saudara, justru kalau hati kita seperti itu, paksa diri kita, tetap pelayanan. Jangan sampai terhilang. Saya punya seorang kawan, karena ini kan online, saya gak pernah disebut nama. Dia mengalami dalam problemnya, terus dia ketemu saya. Udah sama-sama pelayanan. 20 tahun kami kenal. Dulu urusan kerjaan, sekarang sama-sama pelayanan. Dia bilang, Pak, saya berdiam diri dulu ya. Copot jas dulu, copot dasi dulu. Mau ngapain? Saya bilang dicopotin semua. Problem Pak, keluarga. Kayak Bapak gak tahu aja. Iya saya udah tahu, saya udah kenal kamu puluhan tahun. Saya cuma bilang satu hal sama dia. Bapak tetap sama-sama. Yang penting kan masih dalam proses. Jangan coba-coba keluar. Akan makin jauh dan akan makin terhilang. Saudara, seringkali kita dikelabui oleh si jahat seperti itu. Wah, hati kamu lagi gak beres. Tapi tentunya asal kita sungguh-sungguh sudah bertobat dan lagi dalam proses ya. Bukannya lagi bikin dosa terus pelayanan, pelayanan itu gak benar juga. Bisa-bisa bukan cuma dijewer sama Tuhan, digampar sama Tuhan. Saudara, kembali ke sini. Yesus tidak menginginkan muridnya berbuat baik hanya pada saat tertentu saja, pada musimnya. Artinya itu tadi, ketika hati kita sedang senang. Yesus mengajarkan kepada muridnya ketika jiwa mereka tidak terancam, lingkungannya mau menerima baik, jika segala sesuatunya aman, keamanan terjamin. Bukan itu yang dikehendaki oleh Yesus dari murid-muridnya. Yesus mengarahkan murid-muridnya itu tidak menjadi pelayan dan rasul musiman. Kasih tahu kanan kiri, jangan jadi pekerja musiman. Jangan jadi jemaat musiman. Amin. Suara saya memang keras bagi yang baru ketemu saya. Tapi kalau sudah selama ketemu nggak heran lagi. Justru kalau suara saya lembek-lembek pasti pada nanya, Pastor Ahoy, Bapak lagi sakit ya? Saudara, kembali ke sini. Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa segala keadaan mereka, apapun keadaannya, mereka tuh harus tetap siap sedia memberitakan kabar baik. Baik ataupun buruk keadaannya, beritakan firman. Bahkan sekalipun ketika mereka tahu bahwa nyawa adalah taruhannya. Nah saudara, apa relevansinya bagi pesan Tuhan ini, pesan Yesus kepada murid-muridnya, bagi kehidupan kita sekarang? Yesus sudah ingin kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang musiman. Katakan amin. Anak-anak Tuhan yang, perhatikan saudara, saya akan pelan-pelan ini, hanya berbuat baik, menolong orang lain, memberitakan kebaikan Tuhan. Itu semuanya baik ya. Perhatikan kalimat berikut ini. Saat sedang senang, saat sedang beruntung, saat sedang sukacita, baru kita mampu dan mau melakukannya. Yesus menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan zaman ini yang, perhatikan,
yang selalu menghasilkan buah sekalipun tidak pada musimnya. Artinya yang selalu menghasilkan buah tidak berdasarkan pada mood yang ada. Yang nangkap katakan amin. Yang selalu rajin beribadah tidak berdasarkan pada mood yang ada. Hari ini kayaknya gue bete banget ya, gue gak ibadah deh, di rumah aja. Justru kalau kita lagi bad mood, lagi bete, paksa kita saudara. Paksa tubuh kita untuk apa? Hadir dalam pertemuan ibadah, merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam doa pujian dan penyembahan. Saya sangat percaya ketika saya sering ngalamin seperti itu. Lagi bete kayaknya, aduh, apalagi saya harus pelayanan kan. Aduh Tuhan kayaknya gimana gitu. Tapi saya paksa badan saya. Harus, gak bisa. Kalahkan itu. Saudara, ini yang mau disampaikan kepada para murid. Ketika dia melihat pohon ara ini tidak berbuah. Jadi ini cuma sekedar gambaran saja bahwa kita berbuah ini bukan lihat musimnya. Kita menjadi berkat ini bukan cuma sekedar nanti tunggu waktu Natal. Kita jadi berkat bukan nanti tunggu waktu Paskah. Kita melayani sungguh-sungguh, kita puasa sungguh-sungguh bukan nanti tunggu momen event-event yang besar. Tapi setiap saat, setiap waktu, setiap langkah. Saudara, sesungguhnya karunia-karunia yang telah Tuhan curahkan bagi anak-anaknya telah didesain sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk mengatasi hal-hal yang ini tadi. Yang moodnya naik turun ini tadi. Seharusnya tidak ada dasar bagi kita untuk berkata, Tuhan aku gak mampu, Tuhan aku gak sanggup. Saya terkasih dalam Tuhan. Jadi gak ada lagi alasan bagi kita karena kita rugi bisnis. Pak, saya mau fokus usaha dulu. Usaha saya lagi turun. Usaha saya lagi jatuh. Usaha saya lagi diproses Tuhan. Sementara saya mau parkir dulu. Saya gak mau pelayanan. Nanti aja Pak. Kalau hati saya sudah tenang. Saudara, hati-hati dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu adalah panah-panah yang dipanakan oleh si jahat yang masuk ke dalam pikiran kita. Untuk apa? Membuat kita makin jauh dari Tuhan. Gak ada rumusnya di Alkitab. Ketika pergumulan makin besar, pergumulan makin berat, ketika seseorang menjauhkan diri dari pelayanan, menjauhkan diri dari hadirat Tuhan, namanya menjauhkan diri dari pelayanan, menjauhkan diri dari ibadah, itu sama identik dengan menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Gak ada ceritanya dia akan makin kuat, gak ada saudara. Yang ada akan makin terpuruk dan nanti yang disalahkan siapa? Tuhan. Yang kedua, jawab sendiri masing-masing. Pemimpin yang di atas kita. Kita nyalainnya. Saya lagi terpuruk gak didoain. Saya lagi terpuruk gak dibesuk. Saya lagi terpuruk gak dimentor. Bagaimana pemimpin mau mentor kita? Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Apalagi dalam pandemi seperti sekarang. Kan tidak bebas bertemu. Ini yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya. Dan juga kepada saudara dan saya. Mari kita menjadi berkat. Kita berbuah. Tidak melihat musimnya. Tidak melihat waktu. Bila perlu dalam setiap tarikan nafas kita ini kita jadi berkat. Amin saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Ada orang yang mungkin karena kurang mendapat penghargaan. Males pelayanan. Gak pernah dihargai sama Pak Gem. Gak pernah dilihat. Dilirik pun kagak. Boro-boro dilihat. Mundur pelayanan. Gak mau lagi berbuat baik. Itu artinya apa? Pelayan musiman. Dia melayani kalau dipuji-puji. Dia melayani kalau diperhatikan. Dia ibadah kalau disambut. Jemaat terkasih dalam Tuhan, saya mau beritahu, semua pelayan Tuhan di sini adalah manusia biasa. Yang setuju katakan amin. Kalau ada yang nggak amin, kita harus cek satu-satu. Jangan-jangan ini gawat nih kalau ada yang bukan manusia di antara kita. Artinya Pak, mereka datang dengan semua pergumulan mereka. Kita nggak bisa nuntut, nggak bisa Pak, dia kan pelayan, dia kan pengerja, harusnya dia tahu dong. Aser di depan nyambut dia harus senyum. Ini darah dan daging bro, sis. Dari rumah beres.
Bisa saja mendekati tempat ini ada sesuatu terjadi membuat hatinya jadi nggak beres. Pastikan kalau kita ibadah itu kita datang, kita mau cari Tuhan. Amin. Jadi kita nggak terpengaruh dengan yang nyambut di depan. Tapi saya percaya yang jadi asir di GBI Pantai Mutiara ini kan luar biasa. Dahsyat kan? Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika setelah Yesus mengutuki pohon ini, tidak menghasilkan buah untuk selamanya, tidak berbuah lagi, dan menjadi pohon yang mandul. Pohon ini hanya hidup tapi tidak menghasilkan karya kehidupan apa-apa. Bagaimana dengan pelayanan kita dan kehidupan kekristenan kita? Dan kalau kita lihat lebih dalam, ternyata keesokan harinya pohon itu mati. Alkitab mencatat kering sampai ke akarnya, tidak berguna lagi. Yesus tidak menginginkan kehidupan kerohanian kita, pelayanan kita, ibadah kita sampai terjadi seperti ini. Pilihan itu hanya ada dua. Apa pilihannya? Terus menghasilkan buah atau mengalami kematian rohani? Ada ya ditanya. Nah ini. Pilihan di tangan kita. Bukan Tuhan. Kita yang menentukan. Saudara dan saya yang menentukan. Kita mau menjadi pribadi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang senantiasa berbuah. Walaupun tidak pada musimnya. Tidak pada musimnya artinya enggak peduli keadaan di dalam pelayanan seperti apa. Enggak peduli keadaan di gereja seperti apa. Tapi saya tetap mau ibadah, saya mau tetap melayani Tuhan. Atau kita tidak berbuah untuk selamanya. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Itu yang Tuhan memaksudkan dengan pohon ara ini kepada para muridnya. Saudara, saya masuk di bagian terakhir. Masih ada waktu. Bagaimana caranya kita bisa terus berbuah? Kita ingin berbuah setiap saat kan? Iya Pak, saya ngerti, saya ingin berbuah setiap saat. Saya ingin melayani setiap saat, saya ingin ibadah setiap saat. Gak mut-mutan, bisnis saya bagus, bisnis saya jelek, saya tetap mau ibadah semangat. Sikap suami bagus, sikap suami jelek, saya mau tetap ibadah, mau tetap melayani. Sikap istri bagus, sikap istri jelek, saya mau tetap ibadah, saya mau tetap melayani. Tidak peduli apapun yang terjadi di rumah, saya mau nomor-satukan Tuhan. Tapi nggak mudah kan. Ini tadi kita ini darah dan daging, masih bisa ngerasain. Mari kita lihat, bagaimana kita bisa menghasilkan buah meski tidak pada musimnya. Bagaimana kita bisa tetap mampu, perhatikan, bersuka cita, berbagi sukacita dan kasih setiap hari, setiap saat, sekalipun kita dalam kondisi terpuruk. Itu Tuhan kalau lihat dari surga, itu Tuhan sangat menghargai kita loh. Ketika kita sendiri dalam pergumulan yang berat, tapi kita bisa menguatkan orang lain. Kita bisa sedang berduka, tapi kita bisa menguatkan orang lain. Oh itu tidak ternilai di hadapan Tuhan. Kita buka dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Secara daging kita nggak mampu. Tapi bersama Tuhan kita mampu melakukannya. Injil Yohanes 15 ayat 5. Yuk sama-sama. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berbuah banyak setiap hari, setiap saat. Artinya apa? Tinggal dalam Tuhan. Itu tadi. Apapun suasana hati kita, paksa. Saudara jangan feeling guilty. Jangan merasa bersalah. Sah-sah aja sih boleh. Kalau benar-benar gak tahan ngomong ke Pak Ageng, Pak saya gak pelayanin dulu. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai terus gak datang ibadah. Amin. Saudara nggak ada ayatnya yang berkata kalau kita lagi bergumul dengan masalah kita terus kita nggak boleh pelayanan. Nggak ada. Nggak ada. Justru Alkitab berkata, datang kepada aku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Seringkali kita ini, maaf nih, dulu saya juga gitu mungkin tanpa sadar. Tapi ini kan warisan dari yang atas-atas ya. Kalau mau pelayanan hatinya harus beres dulu dan lain sebagainya. Kita manusia. Kita ngerti hati harus beres.
Tapi lo kalau ketika kita lagi ada masalah gimana? Tetap ibadah. Tetap melayani. Sebagai Asyir gak ada masalah. Pak, jangan-jangan nanti transfer spirit. Itu lagi, terlalu ngeroh menurut saya. Lagi berantem di rumah, terus jadi Asyir kan, nyalamin orang. Emang kita lagi ribut sama istri, lagi ribut sama suami, nyalamin jemaat, terus jemaat ini langsung berantem. Jawab sendiri ya. Terlalu ngeroh itu. Gak ada. Itu warisan dari atas-atas. Makanya kita harus banyak belajar. Katakan sama-sama yuk, belajar. 2, 3. Hidup ini kan sudah berat ya. Jangan makin diperberat dengan hal-hal yang tricky gitu. Dalam pembelajaran kuliah saya ngerti. Nah ini saya mau minta maaf atas nama pendeta. Atas nama pengkhotbah, atas nama hamba Tuhan lah. Seringkali kalau ada masalah, jemaat ada masalah, datang, konseling, seringkali yang kita dapatkan adalah, kamu lagi bikin dosa apa? Ya kan? Saya cuma bisa katakan, kalau kita semua bertobat, sudah kita bereskan semuanya, tapi kalau masih belum ada jalan, tunggulah. Jangan terus hidup dalam intimidasi rasa bersalah. Kecuali kalau memang belum bertobat, bertobatlah. Tapi kalau kita sudah bertobat, seorang jemaat sudah bertobat, dia sampai stres. Ditanya, kamu dosa apa? Pasti kamu punya dosa. Ditanya, saya nggak bilang pendoa syafaat, enggak ya. Itu pendoa syafaat yang di sana. Yang zaman kolonial, yang sekarang zaman kekinian enggak. Pendoa syafaat sudah pada belajar semua. Langsung dihakimi, Pak Ahwi jangan kenceng-kenceng, amin. Ntar saya nggak bisa pulang. Langsung ditanya, coba deh, kamu pasti ada dosa. Jemaatnya bingung, kayaknya gue udah doa, udah tobat. Pikir lagi, saya kasih waktu sana pulang dulu 3 hari. Seringkali kita salah kebablasan sampai seperti ini. Saya kasih dalam Tuhan. Yesus di kayu salib sudah menebus semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Amin. Jangan lagi hidup dalam intimidasi rasa bersalah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sudah dari pelajaran ini kita memetik pelajaran bahwa ini saya catat di sini. Jangan jadi manusia yang menyandang, perhatikan saudara, predikat hidup panjang. Umurnya panjang, kesempatannya banyak, namun hanya mampu berkarya sedikit. Dan waktunya pendek, ini gak produktif orang seperti ini. Tapi contohlah Tuhan Yesus. Dia mampu berkarya besar secara signifikan, berefek panjang dan kekal dalam hidupnya yang singkat. Dia cuma 30 sekian tahun. Dia sangat produktif. Harusnya anak-anak Tuhan seperti ini. Saya sudah dibagi sampai bagian akhir, closing. Saudara, saya akan rangkum. Yesus merasa lapar. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya. Perhatikan, waktu saya renungkan, apa hubungannya ya lapar dengan yang dibawa? Nah, saya catat seperti ini. Itu Yesus lapar menunjukkan adanya sebuah hasrat yang besar dalam diri Yesus. Sebuah apa? Supaya apa? Supaya setiap orang percaya, supaya setiap murid Kristus, saudara dan saya, senantiasa menghasilkan buah dalam kondisi apapun. Yang nangkap katakan amin. Supaya senantiasa menjadi berkat dalam kondisi apapun. Amin. Jadi berkat bukan berarti melulu harus kita keluarin harta kita, kasih kita orang makan. Enggak, saudara. Jadi berkat itu apa? Dari sikap kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita memberikan, kalau bahasa sekuler ini, aura positif, energi positif. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab, apakah kita jadi berkat buat mereka? Terus hasilkan buah. Dan alami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Serta ucapan syukur walaupun kondisi sedang tidak baik. Ini tadi. Kalau kita cuma bisa mengucap syukur ketika dalam kondisi baik, uang rekening tabungan kita nggak berkurang tapi terus bertambah, kita baru mengucap syukur, begitu berkurang bahkan sampai habis kita nggak mampu lagi mengucap syukur, artinya kita murid musiman. Saldo bertambah, bersyukur. Saldo berkurang, jawab sendiri. Pilihan bersyukur, berarti khotbah berhasil Pak. Pilihan cuma 2 ya. Pilihan cuma 2. Mau berbuah,
Mau jadi berkat dalam segala masa atau tidak berbuah sama sekali. Tidak jadi berkat sama sekali. Pilihan di tangan kita. Bukan di tangan Tuhan, kita sendiri. Teladani kehidupan Yesus yang mampu berkarya secara signifikan, berdampak yang panjang dalam waktu yang singkat. Yuk kita baca sama-sama yuk di kalimat yang terakhir, jadilah murid Kristus yuk, 2, 3. Jadilah murid Kristus yang produktif, yang senantiasa menghasilkan buah di sepanjang musim kehidupan. Sekali lagi yuk dengan suara keras, 2, 3. Jadilah murid Kristus yang produktif, yang senantiasa menghasilkan buah di sepanjang musim kehidupan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tempat ini ada, saya percaya semua karena Tuhan. Kalaupun saat ini belum penuh, artinya Tuhan sedang menunggu kita. Apakah kita bisa menjadi murid-murid, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berbuah tanpa mengenal musim? Kalau itu kita bisa raih, kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jiwa-jiwa itu kan milik Tuhan ya, amin. Domba itu miliknya Tuhan. Sang empunya domba, dia tidak akan rela kasih dombanya pada tempat yang gak siap. Yang nangkap katakan amin. Kalau tempat itu siap, ibarat kita punya anak, kita mau nitipin anak kita, kan kita lihat-lihat juga siapa yang kita titipin. Kan kita review juga ini keluarga ini gimana. Kalau keluarganya gak benar, kita mau titipin anak kita? Enggak. Tapi kalau kita lihat keluarganya benar, keluarganya baik-baik, kita akan dengan mantap hati kita titipin anak kita. Domba-domba Tuhan yang punya. Kalau Tuhan lihat ini pelayan Tuhan, pengerja dan jemaat yang sudah setia di GB Pantai Mutiara, siap dititipin domba-dombanya, siap merawat domba-domba Tuhan. Ini sebentar aja penuh saudara. Mari kita fokus bukan bagaimana cara mencari, itu betul. Tapi fokus pada diri kita ini. Seperti pohon ara ini, bagaimana kita tetap melayani, tetap beribadah, tetap berbuah tanpa melihat musim. Kalau itu kita lakukan, ini sebentar aja gak cukup. Bisa 5-6 kali ibadah saudara. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri yuk, kita berdoa. Lagu yang tadi ya, hidupku mengenapi firman-Mu tapi lembut aja ya. Refnya aja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Musik biar lembut aja, semua tutup mata sejenak saudara. Kita ambil waktu untuk refleksi pribadi kita. Ora basi kaya takara. Pohon ara itu dia tidak bersalah. Dia tidak berbuah karena memang bukan musim berbuah. Tapi Yesus mengutuknya. Yesus mengajar kita pada siang hari ini, pagi ini. Bagaimana dengan hidup kekristenan yang sedang saudara jalani saat ini? Mampukah saudara ketika dalam kekalahan, dalam keadaan terpuruk, tetap menghasilkan buah dan tetap menjadi berkat? Tidak mundur dari ibadah, tidak mundur dari pelayanan. Sesungguhnya sifat kedagingan kita yang dikuasai oleh dosa sudah mati, sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Sesungguhnya kita adalah ciptaan baru yang telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi kita gak punya cukup alasan untuk tidak berbuah, karena kita berkata, Tuhan, ini bukan musimku untuk berbuah. Saudara bukan lagi seperti pohon ara yang hanya akan menghasilkan buah pada musimnya. Tapi kita semua telah diubahkan
menjadi pohon kehidupan penghasil buah di sepanjang tahun dan hari-hari kehidupan yang akan kita jalani di hari ke depan ini. Pilihan di tangan saudara. Apakah engkau mau untuk tetap menjadi berkat dalam situasi dan kondisi apapun? Apakah saudara tetap mau melayani Tuhan? Baik ataupun buruk kondisi kepribadian saudara, usaha mungkin rumah tangga, kehidupan pribadi, ataupun kau tidak berbuah sama sekali. Pilihan di tangan saudara, bukan di tangan para pemimpin, bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan saudara. Masing-masing ambil waktu merefleksikan apa yang sudah kita jalani selama ini. Kita melayani berdasarkan mood kita. Kita beribadah berdasarkan mood kita. Kalau kita merasa feeling better, baru kita beribadah, baru kita melayani. Tapi kalau ketika kita sedang turun, kita justru menjauh dari Tuhan. Yang kita dapat bukan hanya ketenangan. Gak akan pernah kita dapat ketenangan, tapi justru makin melemahkan. Ora basikaya takaraba takaraba. Ora basyakaya. Biar kami yang menaikkan pujian ini, saudara berdoa ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama yuk. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum saya tutup dalam doa, ada impresi yang begitu kuat saat ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ada saudara yang berkata selama ini berprinsip, mungkin saudara engkau sedang jalani, membatasi diri dari pelayanan, tidak seperti dulu untuk sementara waktu. Karena begitu banyak problem masalah terjadi dalam kehidupanmu. Dan kau berkata nanti setelah masalahku selesai, aku tenang, aku akan kembali melayani Tuhan. Saudara, siapapun Anda orangnya, saya mau sampaikan, selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah luput daripada apa yang namanya masalah. Kalau engkau punya pendapat, punya pemikiran bahwa setelah masalahmu selesai, semua reda, maka engkau akan melayani Tuhan, hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Dan kau akan seperti pohon ara ini, hidupmu sama sekali tidak akan pernah berbuah. Tangkap pesan Tuhan ini. Kembali menyala-nyala. Kembali lakukan semua pelayanan sudah pernah engkau lakukan selama ini. Lakukan tanpa melihat musik, tanpa melihat situasi, tanpa melihat kondisi. Yang penting engkau sudah bereskan semua kesalahanmu di hadapan Tuhan. Proses Tuhan akan kuatkan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
bersamaku. Dengan iman katakan, Kau bersamaku. Sekali lagi, Kau bersamaku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba boleh taat apa yang menjadi keinginan dan pesan Tuhan sendiri yang hamba boleh sampaikan. Bukan sekedar buah pemikiran hambamu pribadi. Karena hamba hanya manusia biasa dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba. Tapi Engkau sendiri yang telah berbicara kepada setiap kami, juga untuk hambamu sendiri. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan. Hamba berdoa untuk GBI Pantai Mutiara di tempat ini, di tempat yang baru ini. Engkau yang sudah memulai segala sesuatunya, Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya. Karena itu Engkau tidak pernah menjadikan tempat ini menjadi tempat yang mubazir, tapi sebaliknya tempat ini akan menjadi tempat yang maksimal untuk mengembalakan, untuk memberi makanan-makanan rohani yang sehat dan menampung jiwa-jiwa di penuaian yang terbesar, yang terakhir, yang belum pernah terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami diberkati. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati.